Ini dia lensanya. Meike. Terbalik, bener nggak nih? Terbalik. Assalamualaikum bosku. Hari ini gue mau review lagi lensa dari produk Meike 25mm buat mirrorless Canon. Ada pouch, ada lap, ada kartu garansi juga. Udah habis isinya. Ini nggak ada buku manual ya bawaannya. Ini dia lensanya Meike buat mirrorless, semua mirrorless Canon tanpa adapter langsung pasang. Ini yang 25mm. Lensa ini gue pakai buat video, gue pakai juga buat foto, tapi lebih sering gue pakainya video. Kalau untuk foto ini manual coy, agak repot juga kalau pakai manual, harus cepet. Kalau foto kan ngambil momen itu harus cepet, kalau ini nggak bisa cepet karena guanya masih pemula mungkin ya. Ini gue beli di Matrix Kamera, ada di GLC di Tangerang ya, dekat Gondrong lah, daerah Cipondo ya itu ya. Ini harganya gue beli kalau nggak salah 778.000 kalau nggak salah. Ini manual, dapat garansi juga dari sana. Kalau beli di sana dapat garansi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ini gua udah pakai sekitar 1 tahun kayaknya, belum deh. Ini belum nyampe 1 tahun. Sebelumnya gue punya yang 35mm. Ini kan 25mm. Sebelumnya gue pakai 35mm, punya 2 karena kamera gue ada 2 waktu itu. Udah gue jual sekarang. Lensanya nggak kepake yang 35mm karena menurut gue terlalu ngezoom. Makanya gue pakai yang 25 aja, yang gue jual. Ini f-nya ini 1.8 ya. Lumayan bokeh banget coy. Tuh lihat tuh 1.8. Ini gua pasang ke sini dulu ya. Pasang ke Canon M2 lagi. Gini jadinya. Di depan, dari samping, dari atas. Ngapain dari atas? Ada gua bikin videonya itu kalau nggak salah gua ambil temen gua si Adnan tuh di lagunya Remember Today yang Pergi Hilang dan Lupakan ya judulnya. Rekam akustikan iseng-iseng di studio Palem, punya temen gua juga namanya Kiki di daerah Sepatan ya. Setelah beberapa hari sempat bikin video juga pakai lensa ini juga di indoor di dalam studio itu, studio band. Terus gue iseng, gue ajak lagi, ini sedikit cerita ya, gue ajak lagi teman gue si Adnan ini ke daerah Mendang ya, semua rekon Gading, SMS sana dikit lah belakangnya, muter-muter ke situ. Gue ajak buat kita bikin iseng yuk video buat Remember of Today, Pergi Hilang dan Lupakan. Kan lo ada tuh filenya, MP3-nya sama videonya yang di indoor, kita buat di outdoor. Ayo bang, kata dia. Ya udah, ayo kita bikin tambahannya di footage ya. Kalau lagi jalan begitu, gua mundur, dia maju. Itu gua pakai gimbal biar biar nggak shaky gitu, jadi halus jalannya itu. Tapi gua bikin slow mo semua. Gua pakai resolusinya 720 60 fps. Terus slow mo-nya gua pakai di 0,5 aja lah. Tapi pas dia nyanyi mah cepet, gue bikin 100 kali lebih cepet
dari standar. Kalau di gua ngedit kan itu tulisannya 100, jadi standarnya 100, jadi 200 gue bikinnya. Gua tanya dulu ke dia, bisa nggak lu bikin kayak gini, nyanyi cepet kayak gini. Dicoba dulu sama dia, cuma sekali salah. Pas gua rekam, action, gue jalan mundur, dia maju pelan-pelan. Itu kedengeran sama kuping gua, dia ada yang salah sedikit, meleset lah, liriknya meleset. Gue bilang salah, ulang lagi, mundur lagi. Itu cuma sekali doang dia bisa. Akhirnya itu gua cuma ngambil 2 tempat di di tembok-tembok itu di Medang, gua nggak tahu namanya apa. Gue pikir itu tembok apaan, nggak taunya belakang perumahan. Terus habis itu pindah di rumputan gitulah. Itu juga sama slow mo juga, tapi kalau di studio band gua nggak bikin slow mo, itu aslinya. Itu hasil bokehnya gimana, hasil tajam si lensa ini gimana, itu lo lihat sendiri aja videonya. Kalau menurut gua lensa ini kelebihannya bokehnya 1.8. Kalau yang 35 mm 1.7 kalau nggak salah. Tapi agak ngezoom sedikit, gue makanya pakai yang ini. Pilih yang ini, masih pakai yang ini. Tapi ini berat, lebih berat dari lensa bawaan yang ini. Ini kan plastik, ini besi semua isinya, lebih berat. Makanya kalau untuk di gimbal, lu usahain jalannya pelan banget lu nya. Ya kita juga sama-sama belajar, gue bukannya so ngajarin atau gimana. Ini pengalaman gue pakai lensa ini sama lensa ini beda, dari beratnya aja beda. Gue nggak tahu sih, gue nggak nimbang beratnya, tapi gue pegang begini juga. Kalau gue buka nih si bodinya sama beratnya ini lain. Lebih berat, ini berat banget. Untuk ini kalau kata gue lebih enak buat video. Misalnya lu mau bikin videonya di indoor, kalau lu pakai yang ini bisa aja di indoor, tapi untuk F-nya, aperture-nya itu diafragma ya, atau apalah gue lupa namanya. F-nya lah, kita bahasa gampangnya aja. F-nya ini 3.5, ini 1.8 paling kecil. Kalau di indoor lu cahayanya kurang, nah yang ini ada noise, yang ini nggak ada noise. Kalau lu indoor cahayanya kurang, makanya gue lebih milih yang ini. Untuk video gue pakai yang ini, tapi kalau bisa mah videonya jangan yang terlalu banyak pakai gimbal, kasihan gimbalnya ini berat. Makanya untuk video-video yang kayak gua ngevlog apa pakai yang ini. Kalau untuk video pakai tripod, pakai monopod, gua pakai ini. Kelebihannya tadi udah gua kasih tahu, kekurangannya berat. Terus sama kekurangannya ini manual, nggak bisa auto. Tuh, lo lihat kan nggak ada titik-titiknya. Yang ini ada titik-titiknya. Nih, gua samainnya sama yang ini. Ini. Yang ini di tangan kanan gua ada titik-titiknya ini kan. Yang ini nggak ada kan, polosan tuh. Kalau menurut gua ya ini masih worth it, masih bisa buat video-videoan. Masih enak juga, bisa buat foto. Kalau nggak mau buru-buru boleh pakai ini. Buat main bokeh ini enak, buat main bokeh mantep banget. Oke, segitu aja dulu review yang gua tahu tentang lensa ini, pengalaman gua pakai lensa ini, yang gua tahu, yang gua ngerti aja. Oke, sampai sini aja Bosku. Assalamualaikum.